Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-189, Xiaoyan tampaknya takut dengan ancaman Heimu setelah kata-kata ini keluar dari mulut Heimu. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan dia menyebarkan api surgawi ke tubuh Heimu. Heimu dengan kuat menahan rasa sakit luar biasa yang ditularkan dari dalam jiwanya setelah api surgawi tersebar. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia dengan dingin berteriak, "Yan Xiao, jika kamu benar-benar berani menyerang, tunggu saja sampai Pil Tower melarangmu. Aturan Pil Tower pasti tidak akan dilanggar." "Oh, begitukah? Tapi aku di sini. Bisakah Pil Tower melakukan sesuatu? Bahkan jika aku memurnikanmu menjadi pil obat, akankah Pil Tower mengetahuinya? Apalagi ini adalah perbatasan benua. Pil Tower tidak akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dengan mengejar Bandi sampai ke perbatasan benua. Lagi pula, apakah aku mengatakan bahwa aku ingin memurnikanmu menjadi pil obat? Aku tidak dapat melakukan hal seperti itu." Xiaoyan meraih jiwa Heimu setelah kata-katanya terdengar. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan sampul Luotian kuali terbuka. Dia melemparkannya ke dalam kuali obat. Xiaoyan tidak berdaya saat dia melihat kuali obat besar di depannya. Jika bukan karena dia tidak punya banyak doki yang tersisa, dia akan terlalu malas untuk menggunakannya sebuah metode untuk menyempurnakan jiwa Heimu. Untuk memurnikan jiwa Heimu ke kondisi paling murni, sehingga fragmen jiwa Xiao Xuan dapat menyerapnya. Xiaoyan benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Namun dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Xiao Xuan untuk benar-benar melakukannya pulih. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia perlahan mengangkat matanya dan menatap Heimu, yang sedang dimurnikan oleh api surgawi di dalam kuali obat. Ekspresi tekad tambahan tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan. Tidak peduli berapa lama, aku pasti harus memulihkan jiwa leluhur, apapun yang terjadi. Aku harus membiarkan dia melihat klan Xiao saat ini. Mengikuti fluktuasi kondisi mental Xiaoyan, api surgawi di dalam kuali obat tiba-tiba menjadi lebih ganas dan liar. Api surgawi yang panas bagaikan dua singa yang mencabik-cabik jiwa Heimu. Pemurniannya dimulai sekarang. Dalam kehampaan, Xiaoyan duduk bersila di depan Luotian Cauldron dengan mata sedikit tertutup. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada kuali obat di hadapannya. Memurnikan jiwa seseorang berbeda dengan memurnikan pil. Meski prosesnya sederhana dan lugas, memurnikan jiwa seseorang juga merupakan tugas yang sulit. Memurnikan jiwa tidak serumit pil pemurnian, namun membutuhkan lebih banyak konsentrasi selama pemurnian. Dan bahkan sedikit pun kotoran pun tidak bisa lewat. Bergabung dengan sisa jiwa Xiaoyan dan keduanya tidak bisa bertoleransi satu sama lain. Bukankah itu akan menghilang begitu saja? Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Xiaoyan. Oleh karena itu, selama proses pemurnian jiwa, Xiaoyan harus memperhatikan setiap momen. Setiap kali segumpal jiwa dimurnikan dan dimurnikan oleh api hati yang jatuh, Xiaoyan akan menggunakan api teratai iblis yang memurnikan untuk memurnikannya 3 kali. Meskipun hal ini akan menyebabkan dia kehilangan sebagian kecil jiwanya, yang sudah cukup murni untuk orang biasa, Xiaoyan masih bersedia membayar harga ini. Pada saat ini, satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Xiaoyan di dalam hatinya adalah berhati-hati dan tidak melupakan gambaran yang lebih besar. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa besar usaha yang dilakukan Xiaoyan untuk Xiao Xuan. Di dalam kuali obat, kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar ke setiap sudut kuali. Dengan hati-hati mengendalikan setiap bagian dari proses penyempurnaan, api hati jatuh yang tak kasat mata berubah menjadi telapak tangan menyala yang menyambar jiwa Heimu di telapak tangannya. Itu benar-benar mengabaikan raungan menyakitkan dari mulut Heimu. Sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan dan dia sekali lagi mengeluarkan secercah sumber jiwa dari tubuh Heimu. Untuk dapat memurnikan jiwa Heimu hingga cukup murni, Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengekstraksi sedikit sumber jiwanya, sedikit demi sedikit. Hanya dengan melakukan hal itu dia dapat menyempurnakannya semaksimal mungkin. Tentu saja kekurangan dari cara ini adalah membuang banyak waktu. Untungnya, ini bukan masalah bagi Xiaoyan. Selama dia melakukan kontak dengan jiwa Xiao Xuan, dia tidak akan lagi cemas terlepas dari berapa banyak waktu yang dia buang. Xiaoyan segera melemparkan gumpalan jiwa ke dalam api hati jatuh setelah diekstraksi. Serangan api surgawi menjadi lebih ganas saat doki di tubuhnya dicurahkan dengan liar. Gumpalan sumber jiwa itu seperti sehelai rambut. Meski sangat keras kepala, amarah api surgawi bahkan lebih buruk lagi. Teror api hati jatuh pada akhirnya hanya mampu menghilangkan lebih dari separuh aura Heimu dari gumpalan sumber jiwa. Pekerjaan yang tersisa hanya bisa diserahkan kepada api teratai iblis yang memurnikan.
The Fallen Heart Flame sebenarnya tidak begitu bagus dalam memurnikan sesuatu. Paling tidak, api hati jatuh saat ini tidak cukup untuk menyempurnakan dan memurnikan jiwa Heimu sepenuhnya. Meskipun api hati jatuh telah menghentikan pekerjaannya, itu tidak berarti bahwa dia berdiri di samping. Siklus kerja ini memungkinkan api hati jatuh untuk terus merawat Heimu. Selanjutnya, gumpalan sumber jiwa yang halus mendarat di telapak tangan api teratai iblis yang memurnikan setelah serangkaian tangisan yang menyedihkan. Api merah muda menerangi ruang di dalam kuali. Helaian rambut putih keabu-abuan jatuh ke dalam api merah muda. Kedua warnanya menyatu dan helaian rambutnya tidak terlalu mencolok. Setelah dimurnikan oleh api hati jatuh, bahkan lebih mudah baginya untuk bersembunyi di kehampaan. Tentu saja, ini hanya bisa menipu mata telanjang. Di bawah pengamatan kekuatan spiritual seseorang, sepertiga sisa gas hitam keabu-abuan juga ditelan oleh api surgawi. 1 jam kemudian, kabut putih keabu-abuan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang perlahan naik dari gumpalan sumber jiwa. Pada saat ini, rambut putih keabu-abuan telah menjadi seperti rambut di kepala seorang lelaki tua yang melewati masa jayanya. Warnanya menjadi seputih salju, atau mungkin seputih awan. Setelah dimurnikan 3 kali, gumpalan sumber jiwa ini telah sepenuhnya dimurnikan. Pada saat ini, gumpalan jiwa ini mungkin tidak kalah dengan bayi yang baru lahir. Jika dia masih tidak dapat melahap jiwa Xiao Xuan pada tahap ini, Xiaoyan hanya bisa menemukan cara lain untuk memperbaiki jiwa Xiao Xuan. Xiaoyan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Namun, dia sangat bersemangat. Ini bukan hanya karena Xiao Xuan, tapi juga karena Heimu. Xiaoyan telah meninggalkan sumber jiwa paling murni untuk leluhurnya, Xiao Xuan. Adapun yang telah hilang, semuanya dimakan dengan hati-hati oleh Xiaoyan. Meskipun dia tidak bisa menjamin apakah ini aman atau tidak, dia masih memiliki api surgawi. Selama dia memperbaikinya sedikit di masa depan, itu tidak akan menjadi masalah. Sambil merasakan kepuasan dari jiwanya, Xiaoyan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini setara dengan makan kepiting untuk pertama kalinya bagi Xiaoyan. Sebagai Kaisar Sudo, melahap sumber jiwa ahli sekte sumber mungkin tidak banyak. Tapi konsekuensinya mungkin adalah sesuatu yang belum pernah dicoba oleh siapapun sebelumnya. Membuang pikiran dalam benaknya, Xiaoyan mengendalikan gumpalan murni sumber jiwa dan menarik kesadarannya dari kuali Luotian di depannya. Selama dia memiliki pengalaman pertama, Xiaoyan yakin bahwa dia dapat memurnikan sumber jiwa di kuali dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Dengan cara ini, dia tidak perlu terus-menerus menatap kuali di depannya. Adapun saat ini, dia ingin mencobanya dan melihat apakah gumpalan sumber jiwa ini bisa menjadi kayu bakar pertama untuk kebangkitan Xiao Xuan. Bab ke-190, Xiaoyan memegang botol giok di masing-masing tangannya saat dia duduk dengan ragu-ragu di kehampaan. Kekuatan spiritualnya yang kuat masih mendukung penyempurnaan asal spiritual Heimu di dalam kuali obat. Pada saat ini, Xiaoyan ragu-ragu melihat botol giok di tangannya. Salah satu botol giok berisi sisa jiwa leluhurnya, Xiao Xuan. Sedangkan botol giok lainnya berisi gumpalan asal spiritual murni yang baru saja dimurnikan. Hubungan antara keduanya adalah membuka tutup kedua botol giok dan mengekstraknya. Gumpalan asal spiritual murni. Kemudian, dia perlahan-lahan memasukkannya ke dalam botol giok yang berisi sisa jiwa dan menunggu sampai diserap. Proses ini terdengar sederhana, tetapi tidak sulit untuk dilakukan. Namun, Xiaoyan sedikit serius saat ini. Bagaimanapun, hubungan di antara mereka tidak sesederhana itu. Apakah berhasil atau tidak, itu terkait dengan kebangkitan Xiao Xuan. Xiaoyan mau tidak mau merasa serius tentang hal ini. Dia tidak punya pilihan selain berpikir 3 kali sebelum bertindak. Meskipun Guyulah yang memikirkan metode ini, dan Xiaoyan sangat percaya pada Guyu, Xiaoyan tidak punya pilihan selain berpikir 2 kali tentang masalah ini. Lagi pula, Guyu belum begitu yakin kapan dia mengucapkan kata-kata itu. Guyu hanya memberi Xiaoyan kemungkinan terbesar untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan. Namun, dia tidak mengatakan bahwa metode ini pasti akan berhasil. Sekarang mereka telah mencapai titik kritis dan hasilnya akan segera terungkap. Xiaoyan masih ragu-ragu. Xiaoyan mengerutkan kening sambil melihat botol giok di tangannya. Dia menghela nafas lagi dan lagi di dalam hatinya. Ekspresi wajahnya berubah lagi dan lagi. Tangan yang memegang botol giok terkadang mengendur dan mengencang. Kadang-kadang dikepal dan kadang-kadang diletakkan. Sementara Xiaoyan masih ragu-ragu di dalam hatinya, sesosok manusia perlahan-lahan terbang dari ruang kosong yang jauh. Itu adalah Guyu, yang telah pergi sejenak. Guyu melihat ekspresi wajah Xiaoyan dari jauh.
Dia kemudian memperhatikan dua botol batu giok di tangannya dan kayu hitam di kuali di depannya. Guyu segera mengerti bahwa kesulitan Xiaoyan saat ini disebabkan oleh botol giok di tangannya. Dia tidak mengatakan apapun tentang ini. Keraguan Xiaoyan bukannya tidak masuk akal. Bagaimanapun, ini terkait dengan kebangkitan Xiao Xuan. Guyu juga tahu bahwa Xiaoyan tidak melakukan ini karena dia tidak mempercayainya. Namun, bahkan Guyu tidak sepenuhnya yakin bahwa metode ini akan berhasil. Alasan mengapa dia menyebutkannya adalah untuk memberi Xiaoyan harapan. Dan ini adalah kemungkinan terbesar yang dapat dia pikirkan. Guyu melihat ekspresi konflik pada Xiao wajah Yan saat dia mendekat. Dia tidak tega melihatnya seperti ini. Namun, dia juga ingin melihat apakah metodenya ini bisa menyelamatkan seseorang. Haha, sudah kuduga. Masih ada keraguan. Kamu menghela nafas pelan. Dia berdiri di samping Luotian Cauldron dan dengan lembut membelai polanya. Tatapannya menembus lubang dan melihat ke arah kayu hitam yang sedang dimurnikan. Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya dan menatap Guyu. Dia tidak mengatakan apapun. Yang dia lakukan hanyalah mengungkapkan senyuman minta maaf. Guyu dengan lembut melambaikan tangannya. Dia berbalik menghadap Xiaoyan dan berkata, "Tidak perlu meminta maaf. Tidak perlu meminta maaf. Saya tidak sepenuhnya yakin dengan metode ini. Saya hanya bisa mengatakannya dengan kemungkinan terbesar. Di saat yang sama, saya juga berharap ini adalah solusi terbaik. Lagi pula, sebelum saya, belum ada yang menunjukkan cara agar dia hidup kembali." Haha, Guyu berbalik setelah suaranya terdengar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang di atas. Masih ada kekosongan yang tak ada habisnya di tempat itu. Dan orang tidak akan pernah bisa menemukan ujungnya. Guyu menyipitkan matanya ketika dia melihat ke arah tempat itu. Kilatan melintas jauh di dalam matanya. Tubuhnya bergerak dan sekali lagi bergegas pergi. Sebuah suara perlahan terdengar di telinga Xiaoyan saat dia pergi. "Xiaoyan, ada banyak hal yang tidak perlu kamu cari." Jawabannya, "Anda juga tidak perlu berpikir tentang hal itu. Mungkin itu ada di tangan Anda, tetapi Anda belum mencobanya. Hasilnya mungkin penting. Tapi bukankah prosesnya lebih penting?" Xiaoyan perlahan menarik pandangannya setelah mendengar kata-kata ini. Tangannya, yang memegang dua botol giok, tanpa sadar mengencang. Xiaoyan menurunkan matanya dan melihat salah satu botol giok di tangannya. Fragmen jiwa Xiao Xuan disimpan di dalam botol giok. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan perlahan membukanya. Fragmen jiwa di dalamnya juga terbang keluar. Xiaoyan dengan hati-hati melindunginya saat melayang di telapak tangan Xiaoyan. Saat ini, sebagian besar fragmen jiwa Xiao Xuan telah tersebar. Saat ini, hanya titik cahaya putih susu seukuran beras yang tersisa di telapak tangan Xiaoyan. Titik cahaya putih susu seukuran beras ini adalah kunci kebangkitan Xiao Xuan. Mata Xiaoyan dipenuhi kelembutan saat dia melihat titik cahaya di telapak tangannya. Dia tanpa sadar mengingat kejadian ketika dia pertama kali bertemu Xiao Xuan. Meskipun Xiao Xuan baru saja berhasil bertahan hidup dengan bantuan makam surgawi pada saat itu. Kekuatannya yang tersisa kurang dari 1/100 dari puncaknya. Namun, dia telah dengan paksa membunuh dua leluhur klan Han saat itu. Auranya sangat mendominasi. Ketika Xiaoyan mengingat kedua kalinya dia bertemu Xiao Xuan. Tangannya yang lain, yang memegang botol giok, tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya. Matanya dipenuhi dengan kenangan. Untuk memungkinkan Xiaoyan menerobos belenggu jiwa panggung surgawi yang sempurna, Xiao Xuan telah menyalakan jiwanya sendiri dan melawan jiwa makam surgawi. Meski semua ini sudah terjadi lama sekali, bagi Xiaoyan rasanya seperti kemarin. Hal itu masih tergambar jelas di benaknya. Tanpa disadari, air mata sudah mengalir di mata Xiaoyan. Letak, suara jernih menyebabkan Xiaoyan langsung pulih. Ketika matanya melihat ke atas, botol giok di tangannya yang lain pecah dengan keras karena kekuatan yang dikeluarkan Xiaoyan tanpa disadari. Gumpalan esensi spiritual murni di dalamnya juga telah melayang keluar. Saat keduanya terekspos di udara, pecahan jiwa Xiao Xuan tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Kekuatan hisap khusus juga tiba-tiba muncul. Ketika kekuatan hisap muncul, esensi spiritual murni sepertinya tertarik oleh sesuatu saat terbang menuju fragmen jiwa Xiao Xuan. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah saat melihat adegan ini. Dia buru-buru meraih gumpalan esensi spiritual murni di tangannya untuk mencegahnya dimakan oleh pecahan jiwa Xiao Xuan. Namun, meski pohon itu ingin tetap tenang, angin tidak mau berhenti. Ketika Xiaoyan meraih gumpalan esensi spiritual ini di tangannya, beberapa esensi spiritual lainnya yang telah sepenuhnya dimurnikan di dalam kuali Luotian diblokir oleh kuali obat. Jika kuali obat tidak menghalangi mereka, kemungkinan besar mereka sudah bersentuhan dengan pecahan jiwa Xiao Xuan. Xiaoyan sekali lagi melihat pecahan jiwa Xiao Xuan ketika dia melihat pemandangan ini.
Dia melihat bahwa benda itu terus-menerus melepaskan gelombang kekuatan hisap khusus dalam upaya untuk menarik beberapa esensi spiritual lebih dekat. Xiaoyan sekali lagi mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Tatapannya lembut saat dia melihat pecahan jiwa. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia menghela nafas pelan dan perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Leluhur, apakah ini pilihanmu? Kekuatan hisap khusus masih belum hilang setelah suaranya terdengar. Setelah perjuangan yang intens di dalam hatinya, Xiaoyan akhirnya melepaskan tangannya dan membiarkan gumpalan esensi spiritual terbang keluar. Bersambung ke bab selanjutnya.